Alwi Farhan, unggulan ke-8 Kumamoto Masters 2025, hadapi jalan terjal penuh kejutan. Alwi Farhan nama yang kini menjadi sorotan utama di dunia bulu tangkis Indonesia, kembali menghadapi tantangan besar di Kumamoto Masters 2025. Meskipun datang dengan status unggulan ke-8, perjalanan sang tunggal putra asal Solo ini diprediksi tidak akan mudah. Betul sekali. Undian yang baru saja dirilis menempatkan Alwi dalam posisi yang bisa dibilang sangat sulit. Ini bukan sekedar turnamen biasa, ini adalah panggung di mana setiap langkahnya akan diuji habis-habisan. Bayangkan saja, di babak utama, Alwi Farhan langsung dihadapkan dengan lawan yang tidak bisa diremehkan sama sekali, Rasmus Gemke dari Denmark. Gemke, meskipun bukan unggulan, adalah pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman yang mumpuni. Rasmus Gemke ini adalah tunggal putra lapis ketiga di negaranya, Denmark. Dia hanya kalah dari dua nama besar, Anders Antonsen dan sang juara Olimpiasi, Viktor Axelsen. Ini menunjukkan betapa kuatnya lawan pertama yang harus dihadapi Alwi. Rekor Gemke memang tidak selalu mulus. Penampilan terakhirnya di Hilo Open 2025 kemarin misalnya, hanya mampu menembus babak 16 besar. Namun, jangan salah, itu tidak berarti dia bisa dianggap enteng. Tentu saja tidak. Dalam dunia bulu tangkis, setiap pertandingan adalah cerita baru. Alwi sendiri tidak mengikuti Hilo Open 2025. Terakhir kali dia berlaga adalah di French Open 2025 bulan Oktober kemarin. Di French Open 2025, Alwi menunjukkan performa yang menjanjikan. Dia berhasil melumat Alex Lanier, sebuah kemenangan yang patut diacungi jempol. Namun, perjalanannya harus terhenti di babak perempat final. Jadi, jika Alwi berhasil melewati hadangan Rasmus Gemke, tantangan berikutnya sudah menanti. Dia berpotensi menghadapi salah satu dari dua pemain tangguh, Leong Junhao dari Malaysia atau Pranoy HS dari India. Kedua nama ini, Leong Junhao dan Pranoy HS, adalah lawan yang sama-sama tidak mudah untuk dikalahkan. Mereka memiliki gaya bermain yang berbeda dan sama-sama berambisi untuk melaju sejauh mungkin di Kumamoto Masters 2025 ini. Ini benar-benar mode sulit bagi Alwi Farhan. Setiap pertandingan akan menjadi final bagi dirinya. Mental dan fisik harus benar-benar prima untuk bisa menaklukkan setiap rintangan yang ada. Namun, Alwi Farhan tidak sendirian. Indonesia juga memiliki wakil lain di Kumamoto Masters 2025, yaitu Mohzaki Ubaidillah, atau yang akrab disapa Ubed. Ubed harus memulai perjalanannya dari babak kualifikasi. Ini adalah jalur yang lebih panjang dan melelahkan, namun juga bisa menjadi ajang pembuktian diri bagi para pemain muda. Di babak kualifikasi, Ubed akan menghadapi Ko Takahashi dari Jepang, sebuah pertandingan yang tidak kalah pentingnya untuk bisa melaju ke babak utama. Jika Ubed berhasil mengalahkan Ko Takahashi, dia akan bertemu dengan wakil Thailand, Panichepon Teraratsakul. Ini adalah tangga demi tangga yang harus dilalui untuk bisa bersaing di level tertinggi. Kumamoto Masters 2025 ini memang menjanjikan drama dan ketegangan. Para penggemar bulu tangkis pasti tidak sabar menantikan aksi para pebulu tangkis terbaik dunia. Terutama bagi kita, para pendukung Indonesia, harapan besar tentu disematkan kepada Alwi Farhan dan Mohzaki Ubaidillah. Semoga mereka bisa memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama bangsa. Alwi Farhan, dengan status unggulan ke-8, membawa beban ekspektasi yang tidak ringan. Namun, kita tahu bahwa dia memiliki semangat juang yang tinggi dan kemampuan untuk mengatasi tekanan. Kunci utamanya adalah fokus pada setiap pertandingan, tidak meremehkan lawan dan terus beradaptasi dengan strategi yang tepat. Setiap poin akan sangat berharga di turnamen sekelas Kumamoto Masters 2025 ini. Mari kita doakan yang terbaik untuk Alwi Farhan dan Mohzaki Ubaidillah. Semoga mereka bisa menunjukkan performa terbaiknya dan meraih hasil yang membanggakan di Jepang. Ini adalah kesempatan emas bagi Alwi untuk membuktikan bahwa dia layak berada di jajaran elit tunggal putra dunia.
meskipun harus melewati mode sulit yang menantang. Dan bagi Ubed, ini adalah panggung untuk menunjukkan potensi dan kemampuannya di kancah internasional. Setiap kemenangan di babak kualifikasi akan menambah kepercayaan dirinya. Jadi, jangan lewatkan setiap momen di Kumamoto Masters 2025. Saksikan bagaimana para pahlawan bulu tangkis kita berjuang menghadapi lawan-lawan tangguh. Dari undian yang ada, terlihat jelas bahwa persaingan di sektor tunggal putra akan sangat ketat. Tidak ada pertandingan yang mudah. Semua lawan memiliki potensi untuk memberikan kejutan. Alwi Farhan, tumpuan utama bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2025, siap ukir sejarah baru setelah berguru pada Anthony Ginting. Selamat datang kembali di kanal kami, para pecinta bulu tangkis. Hari ini, kita akan membahas sebuah nama yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu Alwi Farhan. Tunggal putra nomor 1 di pelatnas ini digadang-gadang akan menjadi tumpuan utama Indonesia di ajang bergengsi SEA Games 2025 di Thailand. Sebuah tanggung jawab besar menanti di pundaknya, bukan? Tepat sekali. Alwi Farhan, yang kini berusia 20 tahun, memang memiliki potensi luar biasa. Setelah sebelumnya hanya menjadi bagian dari skuad beregu di SEA Games 2023 Kamboja tanpa sempat diturunkan, kini ia siap mengambil peran sentral. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk membuktikan diri di panggung internasional. Menariknya, Alwi tidak hanya akan bermain di nomor beregu sebagai tunggal pertama, tetapi juga mendapat target medali di nomor perorangan. Ini menunjukkan kepercayaan penuh dari pelatih dan federasi terhadap kemampuannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah tekanan ini akan menjadi motivasi atau justru beban bagi Alwi? Saya yakin ini akan menjadi motivasi besar. Alwi sendiri menyatakan rasa senangnya bisa kembali masuk tim SEA Games, menyebutnya sebagai kehormatan dan tanggung jawab. Ia siap menyumbangkan poin dan berusaha semaksimal mungkin di setiap pertandingan. Mentalitas juara seperti ini sangat penting untuk menghadapi turnamen sekelas SEA Games. Dan yang paling membuat penasaran, Alwi mengungkapkan bahwa ia banyak berbicara dengan Anthony Sinisuka Ginting, sang senior yang jauh lebih berpengalaman. Ini adalah sebuah keuntungan besar mengingat Ginting adalah salah satu tunggal putra terbaik dunia. Kira-kira pelajaran apa saja yang didapat Alwi dari Ginting? Pastinya banyak sekali. Ginting memiliki segudang pengalaman di turnamen-turnamen besar, termasuk Olimpiade dan kejuaraan dunia. Dari Ginting, Alwi bisa belajar tentang strategi permainan, manajemen emosi di lapangan, hingga cara mengatasi tekanan dari lawan-lawan berat. Pengalaman Ginting adalah harta karun yang tak ternilai bagi Alwi. Alwi juga menyebutkan bahwa ia sudah beberapa kali merasakan bermain sebagai tunggal pertama. Ini bukan pengalaman baru baginya. Bahkan, di kejuaraan beregu campuran Asia 2025, Alwi menjadi sandaran dan selalu menyumbang poin krusial, membawa Indonesia menjadi juara setelah mengalahkan Cina. Ini membuktikan bahwa ia sudah teruji. Betul sekali. Pengalaman-pengalaman sebelumnya, termasuk di Thomas dan Sudirman Cup, meskipun dengan atmosfer yang berbeda, telah membentuk Alwi menjadi pemain yang lebih matang. Ia ingin memaksimalkan semua pengalaman tersebut untuk SEA Games 2025. Ini adalah tanda seorang atlet yang terus belajar dan berkembang. Mengenai target medali, Alwi dengan tegas menyatakan kesiapannya. Ia mengatakan target itu dikejar. Ketika tidak dapat, ya sudah. Setidaknya kami sudah berusaha. Sebuah pernyataan yang menunjukkan kedewasaan dan fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Ini adalah mentalitas yang patut dicontoh. Ya, dan ia menambahkan, pastinya ingin meraih yang terbaik. Kalau berangkat tanpa target yang jelas, kenapa tidak? Ini menunjukkan ambisi yang kuat dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik. Alwi percaya bahwa dengan target yang jelas, perjuangan akan lebih terarah, meskipun hasil akhirnya tidak selalu bisa diprediksi. Namun, bagaimana dengan peta persaingan di SEA Games nanti? Alwi mengakui bahwa semua calon lawan adalah berat. Ia bahkan sudah memetakan lawan-lawannya, termasuk dari Vietnam, Malaysia, Singapura, dan tentu saja Kunlavut Vititsar dari Thailand yang merupakan salah satu tunggal putra top dunia. Ini adalah langkah yang sangat cerdas. Dengan memetakan pola permainan lawan dan memantau perkembangan mereka, Alwi bisa mempersiapkan strategi yang lebih matang.
Tujuannya jelas agar tidak kaget saat bertanding di SEA Games. Persiapan yang detail seperti ini adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Alwi Farhan datang ke SEA Games 2025 dengan persiapan matang, mental baja, dan dukungan penuh dari para seniornya seperti Anthony Ginting. Ia adalah harapan baru bulu tangkis Indonesia untuk meraih medali emas di nomor tunggal putra. Saya sangat setuju. Dengan kombinasi talenta, kerja keras, dan bimbingan dari para senior, Alwi Farhan memiliki semua yang dibutuhkan untuk bersinar di SEA Games. Mari kita nantikan penampilan gemilangnya dan semoga ia bisa membawa pulang medali emas untuk Indonesia. Sebuah perjalanan yang patut kita ikuti. Jangan lewatkan setiap momen perjuangan Alwi Farhan di SEA Games 2025. Tetap bersama kami untuk update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya.